Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, sahabat sekalian. Kali ini kita akan berdiskusi tentang COVID yang temanya adalah COVID, kejenuhan dan kewaspadaan. Di samping saya ini ada Dr. Joko. Mungkin untuk mengenal beliau lebih jauh, akan saya bacakan kurikulum vitae beliau secara singkat. Nama Dr. Joko Setiono, beliau lahir di Surabaya tanggal 3 Juni 1969. Pendidikan terakhir beliau tempuh sebagai dokter umum. Beliau alumni Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Dalam urusan COVID, jabatan beliau adalah sebagai tim penanganan COVID-19 Puskesmas Kecamatan Jabon. Oke sahabat sekalian, saya sapa dulu kepada dokter. Assalamualaikum dokter, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya dokter, ini podcast kita pada hari ini seperti yang saya dapat di depan adalah membahas tentang COVID. Saya ingin tahu dokter, COVID dan juga spesifiknya di Jabon. Mungkin dokter bisa menjelaskan apa itu COVID secara sederhana dan bagaimana perkembangan COVID yang ada di Kecamatan Jabon sesuai dengan yang telah panjenengan jalani selama menangani COVID di Kecamatan Jabon. Silahkan dokter. Iya, COVID-19 atau virus corona ini sejenis virus yang mutasi dari virus-virus influenza sebelumnya. Yang pertama kali muncul di Cina, kita tahu di Wuhan, dan masuk ke Indonesia atau terdeteksi pertama di Indonesia itu bulan Maret di Jakarta. Tahun 2020 ya? 2020 ini ya, jadi Maret 2020. Sehingga kita melalui Dinas Kesehatan sampai dengan Dinas Kesehatan Sidoarjo untuk disiapkan tim untuk penanganan atau penanggulangan COVID di wilayah kita masing-masing. Demikian juga di Jabon, kami membentuk tim untuk penanganan kasus COVID Corona ini di Puskesmas Jabon, tentunya di wilayah kerja kami Kecamatan Jabon. Perkembangannya sejak awal Maret kita terpantau hijau, dalam arti kasus dulu pakai Permenkes yang lama itu ada istilah ODP, PDP dan confirm, ada 3 istilah itu. Nah, pemahaman masyarakat dengan tiga istilah ini pasti sudah menganggap sakit corona, padahal ini yang harus dikikis. Jadi pemahaman awam tentang ODP itu harus dijelaskan dulu. ODP itu orang dalam pengawasan atau orang dengan pengawasan. Jadi bukan orang sakit sebetulnya. Berarti dia cukup masih diawasi saja ya? Iya. Kenapa diawasi? Karena mungkin beliau mobilitasnya tinggi dari luar daerah, dari luar negeri, dari luar pulau seperti itu. Di mana di daerah-daerah yang asalnya itu ada kasus coronanya, sehingga mereka di karantina atau diisolasi. Dikhawatirkan mereka yang dari luar daerah ini membawa atau sebagai vektor pembawa virus tadi. Sehingga bukan orang sakit, ODP itu bukan orang sakit. Sekali lagi ya, bukan orang sakit. Tapi masyarakat kita sudah mengadili kalau ada ODP itu pasti dia corona. Nah, ini yang kadang-kadang perlu kita luruskan. Kemudian istilah kedua adalah PDP. Kalau sudah PDP berarti pasien dengan pengawasan. Pasien dengan pengawasan ini tentunya belum tentu COVID juga sebelum ada hasil dari tes swabnya. Dulu rapid baru di swab. Jadi kalau hasilnya negatif ya meskipun dia pasien, belum tentu pasien COVID. Ya. Artinya tidak semudah itu ya mengkonfirmasi orang langsung COVID itu kan? Iya. Jadi masyarakat kan perlu tahu apa itu ODP, apa itu PDP, tidak langsung ODP sakit, PDP sakit, iya. Seperti itu ya? Bukan, ya. Jadi ini dengan Permenkes yang lama, aturan dari Menteri Kesehatan yang lama memang dibaginya seperti itu. Tetapi paradigma yang diterima masyarakat ODP PDP itu pasti COVID ya. Jadi belum pasti. Tapi kalau sudah ke confirm yang diagnosis ketiga confirm itu berarti hasil swabnya sudah positif ya COVID. Itu tata laksananya seperti apa? Mereka sama-sama semua di karantina sampai dengan
tidak ada gejala dan tidak menularkan atau menyebarkan virus itu ke teman atau keluarganya. Oh iya dokter, tadi kan seperti pertanyaan awal bahwa dokter menyinggung Maret di Jabon ini masih hijau. Nah kita kan juga ingin tahu perkembangannya Jabon dari hijau kemudian kan zona ya, ini zona hijau menuju zona kuning menuju zona merah. Dokter sebagai ketua tim kan tentu istilahnya gitu punya otoritas untuk menjelaskan itu biar nanti masyarakat tahu perkembangan COVID yang ada di Jabon. Silakan dokter mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi mulai Maret, April sampai Mei kita di wilayah Jabon masih terpantau warna hijau. Dan nanti ada ODP PDP tapi kami belum sampai dengan confirm ya. Jadi tapi pada bulan Mei setelah Lebaran ya, kita setelah Lebaran, seminggu setelah Lebaran itu baru kita meningkat, ada yang menjadi kuning atau oranye dan ada yang merah. Setelah Lebaran, seminggu setelah Lebaran berarti bulan Mei akhir itu ya, ada satu kasus yang confirm di wilayah Desa Kebuguyang, itu satu confirm. Dan sebetulnya sampai dengan apa istilahnya Mei Juni kita masih terkontrol, masih landai. Tapi setelah bulan Agustus angka kejadian kita makin tinggi di Jabon. Jadi peningkatan puncak peningkatan di Jabon ini Agustus. Tapi langsung memuncak di bulan Agustus ini. Memuncak nih. Kemudian sampai September baru berapa hari ini kita sudah positif ada 9. Jadi kalau setelah total keseluruhan sampai dengan hari ini total pasien di wilayah Kecamatan Jabon itu 159 kasus yang terbagi menjadi ODP-nya 36 dan semua sehat, semua selesai masa pantau. Kemudian untuk PDP-nya ada 35 kasus dengan 30 orang sehat atau selesai PDP selesai masa pantau, tetapi ada 5 orang yang meninggal. PDP yang meninggal belum confirm, belum sempat di swab ya. Jadi ada 5 orang. Jadi total PDP-nya 35, 30 orang sehat lepas masa pantau, yang 5 keburu meninggal sebelum ada pemeriksaan. Kemudian dari kasus confirm sampai bulan September ini ada 87 kasus. Itu confirm semua? Confirm, jadi sudah positif corona dan sudah lepas masa pantau atau sudah sembuh 59 orang. Kemudian yang meninggal 19 orang dan sisanya 9 orang ini masih dalam masa pantau proses penyembuhan. Setelah saya menangkap yang dipaparkan oleh dokter, artinya kan perkembangannya di akhir-akhir bulan ini, 2 bulan ini kan nanjaknya begitu tinggi. Nah ini yang setidaknya kan karena jenengan yang memang dokter ini yang turun langsung sebagai penanganan, kira-kira kamu dokter, prediksinya nanti apakah COVID di Jabon ini akan semakin naik atau bagaimana nanti dokter? Kan masih prediksi saja, tetap kita berharap bahwasannya angka kenaikan itu justru malah menurun. Ya, kalau kita bicara prediksi ya, kalau kita ini wilayah kita ya, wilayah Jabon ya, kita nggak bicara skop Sidoarjo atau kita spesifik di Indonesia Jabon ya, saja. jadi di Jabon prediksi kami masih terus meningkat. Nanti berarti terus kurvanya naik ini. Masih meningkat jumlah confirmnya ya, masih meningkat. Mungkin puncak-puncaknya mungkin sekitar Januari itu kalau Januari 2021 Januari atau Februari itu nanti baru kita melandai, mulai menurun. Karena kita lihat dari kurva grafik yang kita ikuti mulai bulan Maret sampai dengan September ini, angka kejadian kan sudah jelas. Mei positif 1, kemudian bulan Juni cuma 4, tetap Mei 1, Juni 4, Juli ini ada 5, kemudian menginjak Agustus kita langsung ketambahan 45 orang. Berarti penambahan 40 itu di bulan Agustus. Agustus itu. Ya. Wah, luar biasa itu. Iya, Agustus dan September ini baru 10 hari ini kita ada ketambahan 9.
yang confirm. Langsung ya, di angka puluhan ini kan naiknya ya. Iya, naiknya sangat tinggi. Lah, ini yang menarik. Bahwasanya prediksi kalau memang melihat perkembangan ini prediksinya nanti di bulan Januari kita akan ada kenaikan signifikan. Tapi tentu kalau masalah harapan kita berharap Bukan turun. kenaikan ya. Januari nanti prediksi kami adalah puncaknya. Puncaknya malah. Puncak dari angka kejadian ya. Jadi. Nah, ini Dok. Tapi ini bisa berlanjut kalau kesadaran masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan makin disiplin. Makin longgar, tapi kalau makin disiplin ya mungkin turun Desember sudah selesai, sudah mulai menurun kan. Nah, ini yang kemarin menarik Dok. Beredar di orang-orang melalui sosial media tentu dan WhatsApp grup itu bahwa di Puskesmas Jabon itu terkonfirmasi ada 9 nakes COVID. Ini kira-kira kemudian akhirnya timbul di masyarakat enggan untuk datang ke puskesmas. Mungkin untuk masalah yang isu tentang puskesmas dan rumah sakit akan kita bahas belakangan. Tapi saya hanya ingin mengklarifikasi terkait kronologi dan juga apa yang memang terjadi di sini. Urusan yang kemarin itu terkonfirmasi ada 9 tenaga kesehatan terkena corona. Silakan Dok. Jadi gini, setelah istilahnya ada instruksi dari Bapak Kepala Dinas bahwa semua nakes mulai kepala pusat sampai tenaga yang ada di puskesmas dilakukan swab massal, menindaklanjuti swab yang ada di dinas, jadi semua di dinas juga diswabkan seperti itu. Hingga puskesmas juga diinstruksikan untuk melakukan swab untuk karyawannya dari kepala pusat sampai dengan juru masak sampai juru parkirnya. Ini kita jadwal kita lakukan swab massal dan ternyata benar dari 83 karyawan plus tenaga kontrak kita ada 13, jadi total sekitar 96 orang. Dari hasil swabnya itu terkonfirm bukan 9 ya, 12 orang. 12 orang malah. Dari bagian-bagian dari perawat ada, bidan ada, dari laborat dari bagian obat ada. Tetapi memang masyarakat Jabon tidak perlu khawatir karena kita sudah melakukan karantina mandiri dan melakukan isolasi untuk karyawan-karyawan kita, sehingga mereka juga sudah dinyatakan sehat atau bebas masa pantau dan bisa melakukan pelayanan lagi. Artinya kemarin itu masyarakat tidak perlu khawatir karena tenaga kesehatannya yang terkonfirmasi itu sudah sembuh semua. Sudah sehat kembali. Melalui proses pantau, sekarang sehat artinya siap kembali untuk melakukan pelayanan. Jadi kalau kemarin kami memang bersurat ke kepala dinas maupun ke lintas sektor ya, ke Pak Camat dan kepala desa seluruh wilayah Kecamatan Jabon, karena ada sekitar 12 karyawan kami yang positif. Memang kita mengurangi pelayanan, bukan menutup pelayanan ya, mengurangi pelayanan khususnya di rawat inap, karena memang keterbatasan tenaga tadi, banyak perawat kita yang juga positif, sehingga untuk jaga putaran, jaga shift malam atau jaga rawat inapnya kurang, sehingga itu kami tutup 10 hari. Tapi pelayanan tetap ada dokternya? Pelayanan tetap ada, kita tetap pelayanan pagi secara normal, pelayanan UGD secara normal, pelayanan persalinan atau kandungan secara normal 24 jam. Oke. Kalau saya runtut dari depan, mulai dari COVID dan istilah-istilahnya, kemudian perkembangannya di Jabon, sampai jenengan jelaskan, dokter menjelaskan tentang kejadian yang ada di puskesmas, artinya saya menangkap bahwasanya yang diprediksi tadi, kalau semisal masyarakat Jabon sendiri itu kedisiplinannya naik untuk melakukan jaga jarak, pakai masker, dan pola hidup bersih dan sehat, maka kita yakini di bulan Desember itu COVID akan selesai. Artinya dari sini kita tahu bahwasanya perlu kolaborasi antara nakes dengan masyarakat. Ibarat orang perang kan, tenaga kesehatan ini di belakang, bahkan ketika ada pasukan berperang, sakit kemudian ditangani oleh tenaga kesehatannya. Intinya pasukannya harus tangguh kan begitu dok ya? Siap. Nah ini yang saya tangkap kan begini, orang banyak jenengan kan selama menjadi ketua tim pengendali COVID kan otomatis banyak menemui kejadian-kejadian yang justru kesebalikan, artinya masyarakat sendiri kan kurang disiplin. Nah yang pertama ingin saya tanyakan adalah, ini muncul di masyarakat
ketika sakit nggak mau ke rumah sakit, nggak mau ke puskesmas. Karena dianggap di sini itu adalah pusatnya COVID, yang artinya tidak COVID, datang ke puskesmas atau rumah sakit, malah justru dia menjadi sakit. Lah itu yang ada di masyarakat. Kira-kira kalau menurut jenengan bagaimana, Dok? Biar orang-orang ini tahu, biar nggak dianggap bahwa di sini itu menakutkan. Ye, terima kasih Mas Hakim. Jadi gini, seperti di awal saya bilang, pemahaman masyarakat tentang apa itu corona atau COVID ini yang mungkin kurang, dan eh, beredarnya medsos yang menyangkal nggak ada COVID dan sebagainya, itu yang lebih mereka tangkap ya. Jadi kalau kita bicara kembali ke COVID, COVID itu adalah virus, jenisnya virus. Virus itu masuk ke badan manusia atau menyerang tubuh manusia kalau pertahanan atau badan manusia tadi lemah. Jadi kalau ada kalimat yang mengatakan bahwa puskesmas atau rumah sakit itu ketika orang datang berobat pasti di COVID kan, itu paradigma atau pandangan yang keliru. Jadi yang benar, ketika masyarakat itu sakit, dia datang berobat ke puskesmas atau ke rumah sakit, kita katakan dia sakit ya, berarti kan dia nggak fit atau kondisinya lemah. Nah di kondisi lemah itulah kemungkinan besar dia tertular virus yang ada di masyarakat ini atau di lingkungan kerja kita, di puskesmas atau di rumah sakit. Jadi jangan dibalik, datang ke puskesmas atau ke rumah sakit pasti di COVID kan, bukan gitu. Tetapi dengan kondisi sakit tadi, kondisi lemah badannya tadi, dia datang ke pusat yang putaran virusnya lebih tinggi di rumah sakit atau di puskesmas. Jadi kembali kepada imunnya masing-masing. Ya, harapan kami itu masyarakat menjaga imunitas tubuhnya, menjaga daya tahan tubuhnya. Kalau bisa tahun ini jangan sakit lah. Ya, itu yang Tahun ini jangan sakit. Karena apa? Kalau sakit berarti dia nggak fit atau menurun imunitasnya. imunitasnya menurun. Kalau menurun, mudah sekali kena virus tadi. Jadi sekali lagi ditegaskan bahwa bukan rumah sakit atau puskesmas yang mengcovidkan orang, Bukan. tapi virus itu masuk ketika dia imunitasnya menurun kan begitu, Dok ya. Itu kira-kira perlu diketahui sahabat sekalian. Kemudian ada masalah lagi, Dokter. Saya ingin tahu pengalaman dokter selama menangani COVID mulai dari awal menjadi ketua saat COVID sudah mulai menyebar di Jabon ini khususnya. Dokter mungkin bisa memberikan gambaran-gambaran atau cerita-cerita di lapangan. Bagaimana ketika dokter ini turun langsung menghadapi masyarakat dalam rangka untuk mengendalikan COVID ini. Kira-kira apakah banyak masalah ataukah bagaimana, mungkin dokter bisa lebih menjelaskan. Silakan, Dok. Iya, jadi unik ya kita menghadapi masyarakat yang mungkin pemahamannya tentang COVID itu belum clear ya, belum benar-benar oh ya COVID itu ternyata seperti ini. Jadi COVID itu virus, tapi ketika dia masuk ke badan kita, dia mempunyai target mulai dari otak sampai paru-paru, hati, ginjal kita semua diserang sampai pembuluh darah jantung ya. Jadi seperti itu, dan masing-masing akan memberikan gejala yang beda-beda. Kalau selama ini masyarakat hanya bilang batuk, pilek, panas itu hati-hati COVID ya, bukan seperti itu. Jadi dia bisa juga menyerang jantung kita, dia bisa menyerang ginjal kita, dia bisa menyerang otak kita. Nanti kalau kalau istilahnya sampai menyerang otak, nanti ada gejala-gejalanya, sampai bisa orang itu seperti gangguan jiwa ya, halusinasi, ketakutan, itu salah satu gejala COVID. Kalau di ginjal kita bisa nanti ginjalnya bocor, jadi ada proteinuri. Kalau di laborat proteinurinya muncul seperti itu. Sehingga kalau hanya bicara COVID itu batuk pilek panas, enggak ya, jadi nanti ke sana. Nah ini yang harus dimengerti oleh masyarakat bahwa COVID ini penyakit dengan dasar muka, dengan berbagai macam variasi. Dia melumpuhkan mulai dari saraf sampai pembuluh darah kita, sampai pusat nafas kita. Yang fatal memang kebanyakan dari pembuluh darah dan paru-paru kita. Kalau masuk ke seluruh elemen, Dok ya. Tapi masuk ke seluruh elemen, bisa ke ginjal, bisa ke jantung. Itu kalau yang jantung, menarik, COVID dasar muka itu, mukanya banyak sekali, Pak. Iya, dia organ targetnya, jadi sasarannya yang dirusak itu banyak. Nah, kemudian untuk masyarakat tidak perlu khawatir selama menjaga kondisinya dalam kondisi imunitasnya tinggi, kemudian menjalankan protokol kesehatan. Saya kira kebal lah terhadap kalau misalkan sampai
ada virus di sekitarnya, nggak mudah jatuh dalam kondisi yang tadi fatal tadi. Jadi kalau kita klasifikasi 81% itu masyarakat yang terpapar virus ini tidak akan muncul gejala. 81%. 14% itu akan memunculkan gejala sedang, yang 5% itu yang fatal, yang nanti jadi sampai dengan meninggal 5%. Dan tadi kembali lagi gejalanya bukan hanya batuk, pilek, panas, tapi bisa diare, bisa proteinuri kalau secara laborat seperti itu. Kalau di jantung nanti ada penyumbatan pembuluh jantung sehingga bisa henti jantung mendadak. Mungkin kita kasusnya orang tua kita di Sidoarjo ya, yang sepuh-sepuh yang punya darah tinggi itu risikonya lebih tinggi, diabetes. Gitu. Ini dok, kemarin waktu diskusi dengan teman-teman itu ada pertanyaan menarik. Katanya sekarang ini kan saya konfirmasi. Ya. Justru peningkatan COVID itu lebih banyak di usia produktif. Selama ini kan anggapannya COVID itu di usia-usia tua. Tapi justru malah ada muncul data yang mengatakan yang banyak COVID sekarang malah justru usia muda. Apakah itu benar dok? Ya, gini. Jadi secara keseluruhan masyarakat kita kan belum semuanya dilakukan swab atau pemeriksaan. Jadi ketika kita bicara data, memang data itu mulai dari usia balita, usia remaja, usia produktif sampai usia tua. Memang puncak tertingginya adalah di usia produktif karena mereka mobilitasnya tinggi. Kelonggaran dalam melakukan aktivitas yang tidak menggunakan protokol kesehatan tadi itu salah satu penyebabnya. Masyarakat perlu tahu usia produktif itu 20-40 atau berapa? Iya, sekitar 20 tahun sampai 44 Nah, biar masyarakat tahun, tahu 45 tahun itu usia produktif ya. usia produktif 20 sampai 45 Iya. tahun. Ya, mereka-mereka ini yang mobilitasnya tinggi, melakukan aktivitas di luar dan sebagainya, dan kalau itu tidak melakukan dengan protokol kesehatan tentunya risiko tertularnya tinggi. Tetapi tadi dikatakan kenapa orang tua dan yang komorbid lebih tinggi? Bukan lebih tinggi, tetapi kasus fatal atau kasus dengan risiko berat atau COVID-nya memberat itu di usia senja atau di usia tua, orang-orang di usia tua dan istilahnya yang komorbid tadi, yang punya penyakit pemberat tadi. Jadi kalau data confirmnya memang yang tertinggi atau yang paling banyak adalah di usia produktif, tapi kalau kejadian risiko meninggal yang tinggi atau risiko yang menjadi penyakit berat yang tinggi adalah di usia tua dan di yang komorbid tadi, yang punya penyakit berat. Oh iya dok, yang tadi yang biar nggak terlupakan ya. Melihat animo masyarakat Japon selama dalam pantauan jenengan kira-kira bagaimana gambaran jenengan, apakah masyarakat ini terkesan tidak disiplin atau kurang disiplin, atau justru jenengan ingin memberikan saran kepada masyarakat keadaannya kita hadapi seperti ini loh, maka terkait dengan beberapa kejadian yang ada yang kita saksikan bersama, setidaknya masyarakat punya himbauan nanti, punya pijakan arahan supaya nanti ketika bertindak harus bagaimana melihat perkembangan COVID sekarang ini. Jadi gini, kembali kami berawal dari data yang ada di wilayah kerja kami, Puskesmas Jabon. Jadi kalau melihat tren data angka confirmnya yang meningkat terus ya, berarti ada yang tadi yang dikatakan jenengan, kita berjuang tapi kesehatan kok yang di depan, bukan ya. Jadi sama dengan kita pada saat berjuang di tahun 45, yang di depan itu yang bawa bambu runcing masyarakatnya. Kesehatan tuh di belakang, kalau ada korban baru kita tolong, baru kita ngobati ya. Ya, jadi harus dibalik sekarang. Garda terdepan adalah masyarakat. Peran serta masyarakat di sini yang sangat penting. Ya, jadi ketika PSBB dihentikan ya, pembatasan berskala besar dihentikan. Ketika kita masuk peralihan keadaan kepada kondisi new normal ya, atau kata hidup baru, pola hidup baru, masyarakat kita menganggap COVID ini sudah tidak ada. Yang di Jabon itu kelihatan seperti itu. Jadi harapan kami, himbauan kami adalah bahwa COVID belum hilang dari negeri Indonesia, dari Sidoarjo, dari Jabon ini belum, masih ada. Buktinya angka kejadiannya masih terus naik. Sehingga harapan kami
oke, lakukan aktivitas normal dalam arti bekerja dan sebagainya, tetapi jangan lupa protokol kesehatan. Simple. Ya, jadi apa ya? Kita tidak pernah melarang masyarakat untuk beribadah, untuk melakukan pekerjaan, untuk rekreasi pun kalau perlu. Tapi lakukan dengan protokol kesehatan. Mudah diucapkan protokol kesehatan. Semua orang sudah pernah dengar, saya yakin telinganya sudah pernah dengar, tapi untuk melaksanakan itu yang kadang-kadang kita Ketertiban di lapangannya ini yang iya sulit. dalam pelaksanaannya itu yang sering apa ya terlupakan ya. Bahkan kalau kita sudah menganggap oh ini teman kerja saya, teman kerja ini setiap hari ketemu, tidak batuk pilek sehat pasti ini. Akhirnya buka masker, tidak pakai pelindung dan sebagainya, ngopi bareng, ngerokok bareng atau apa istilahnya rujakan bareng. Nah, ini Teledor itu ya. teledor ya. Boleh kumpul-kumpul, boleh ngopi, bikin kopi tapi ya jaga jarak. Jadi pemahaman itu. Jadi kalau kita kembali protokol kesehatan dijalankan di setiap lini kegiatan, insya Allah kita akan sehat. Apa itu? Saya kasih gambaran gini. Ketika saya sebagai orang yang positif confirm, jenengan sebagai orang yang sehat. Kalau kita dua-dua kita nggak pakai masker, Maka berapa akan persen transfer. Ya sekitar transfernya? 100% 100% ya. ketularan. Tapi ketika sampean bermasker, saya yang sakit nggak bermasker kira-kira berapa persen? 70%. Masih memungkinkan untuk tertular itu 70%. Tapi kalau Tapi sama-sama pakai, ketika sama-sama pakai itu sudah menurun sekitar 5% ya. Jadi 5% itu untuk tertular. Karena tentunya COVID ini menular dari droplet ya, dari cipratan air ludah atau semburan dari batuk kita oh atau iya iya. ya bersin kita seperti itu. Bakteri yang dibawa itu ya yang Virusnya itu terbawa di situ, jadi saluran nafas. Nah, ketika ditambah dengan jarak, ketika dua-duanya bermasker, sampean bermasker, saya bermasker, kemudian ada jarak yang 1,5 meter atau 2 meter, itu menjadi nol, tidak tertular. Meskipun ada salah satu dari kita positif. tapi itu lebih menjaga di antara kita kan ya, supaya nanti Iya, tidak ada penularan. makanya itu pentingnya yang dipahami masyarakat. Masker itu bukan untuk gaya-gayaan ya nanti pilih yang ada brengosnya. Tapi kembali ke fungsinya. Masker itu adalah apa? Mengurangi, meminimalkan kita terkena droplet atau percikan bersin dari orang yang membawa virus tadi. Minimalisir Iya, penularan virus itu iya. tadi dok ya. Untuk diri sendiri, diri pemakainya. Dan kalau untuk yang positif ini juga tidak menyebarkan virus atau memotong droplet virus yang dibawanya untuk tidak disebarkan. Jadi sangat penting itu penggunaan masker. Nah ini kadang-kadang kalau kita nggak biasa kita risih. Alah mau keluar dikit aja maskeran lah. Tapi kalau sudah disiplin ya demi kesehatan semua mestinya harus dilakukan kan ya. Harusnya seperti itu. Kembali lagi, ketika PSBB dihentikan, pembatasan skala besar, kita kembali ke kehidupan new normal atau kehidupan tatanan hidup baru, persyaratannya protokol kesehatan itu simple. Jadi kita sebenarnya memutus rantainya itu ya masker, jaga jarak, cuci tangan itu. Begini dok, yang masyarakat sebagai garda terdepan, artinya kan masyarakat ini berperan penting untuk dalam urusan COVID, pengendalian COVID sampai penghentian COVID ini. Kira-kira setelah ada himbauan dari dokter, ini dalam terapannya, karena dokter yang turun langsung sebagai ketua tim pengendali COVID dari pemerintah kan ya, ini bagaimana dok untuk terapan di lapangan? Ketika masyarakat diminta tertib, tertib yang bagaimana dok? Selain tertib mengikuti protokol tentunya, siapa saja yang berhak untuk mengendalikan masyarakat ini? Ya, baik. Jadi gini, setelah kita PSBB berakhir dan masuk ke new normal atau tatanan hidup baru, sebetulnya dari Pemda Sidoarjo sudah membuat aturan apa itu tatanan hidup baru. Jadi menjalankan kehidupan dengan protokol kesehatan tentunya. Dan di sana sudah dijelaskan pemakaian masker, menjaga jarak, cuci tangan dan lain. Dan kemudian aturan itu harusnya dipatuhi oleh masyarakat, terutama masyarakat di Kecamatan Jabon ini ya, untuk menjalankan hidupnya secara tatanan hidup baru itu. Tetapi kalaupun itu ada yang
terlupakan oleh masyarakat. Harusnya kita lintas sektor yang ada di Kecamatan Jabon ini, mulai dari mungkin dari kecamatan ini ada Pak Satpol PP, di lintas sektor ada Kapolsek dan jajarannya, ada Pak Danramil dan anggotanya. Ini mungkin membantu untuk Termasuk satgas di desa itu dok ya? Satgas di desa ada dibentuk desa tangguh, ada desa siaga dan sebagainya. Itu kan ada divisi-divisi yang di sana. Itu kalau semua berperan dalam arti kita manusia kan sering lupa, jadi istilahnya ndak harus panisme langsung lah, tapi saling mengingatkan. Ayolah kita masih dalam masa pandemi. Ayolah menjalani kehidupan kita ini secara normal dengan melakukan protokol kesehatan. Oh artinya jenengan dan juga lintas sektor baik dari Kapolsek, Koramil ini bukan tukang hukum kan? Tapi justru ini minta kerjasama masyarakat, terus mengingatkan. Saling mengingatkan. Bukan berarti kita di era new normal atau pola hidup baru ini berarti kita sudah bebas dari COVID, bukan. Terus kita pawai, kita melakukan kegiatan-kegiatan massal yang tidak menjalankan protokol kesehatan. Bukan berarti seperti itu. Boleh melakukan aktivitas apa saja, tetapi protokol kesehatannya harus dijalankan. Dan itu sudah diatur oleh peraturan bupatinya, dan kita sebagai masyarakat umum ataupun sebagai aparat, kewajiban kita adalah saling mengingatkan untuk menjalankan protokol kesehatan ini yang mudah diucapkan untuk menjalankannya sering lupa. Artinya masyarakat jangan sampai memusuhi dari jenengan dan juga teman-teman, karena tugasnya ini tugas bersama kan ya. Iya. Berarti tidak dikira horor gitu loh. Jadi kayak ini nanti ketemu puskesmas, ketemu Kapolsek akan dihukum dan sebagainya. Tapi bukan itu intinya kan ya. Bukan, jadi jangan punya pandangan bahwa kami akan mengadili masyarakat dengan diagnosa COVID atau mengcovidkan mereka. Kami akan mengkarantina mereka, bukan. Tetapi kita akan bersinergi untuk menghentikan virus ini supaya nggak berlama-lama di Indonesia. Itu gimana caranya? Tetap kata kuncinya masyarakat sebagai garda terdepan masyarakat dengan pola hidup baru, dengan melaksanakan protokol kesehatan tadi. Oke. Closing statement dari dokter silahkan. Ya. Mungkin yang disampaikan ke sahabat sehat. Baik, jadi closing dari kami, harapan kami untuk seluruh masyarakat Jabon khususnya dan seluruh masyarakat Sidoarjo dan seluruh Indonesia tentunya, mari bersama-sama bekerja sama bahu-membahu, yang di ujung tombaknya adalah masyarakat itu sendiri untuk melakukan hidup sehat atau melakukan protokol kesehatan ini untuk menghentikan penyebaran atau penurunan COVID yang ada di Indonesia, di Sidoarjo atau khususnya di Kecamatan Jabon ini. Jalankan protokol kesehatan. Itu aja harapan kami. Oke, terima kasih. Terima kasih dokter, saya ucapkan sudah dijelaskan dari awal hingga akhir. Sahabat sekalian, sahabat sehat, forum ini bukan forum pertama serta forum terakhir. Forum ini nanti akan kita follow up, artinya silakan sahabat sekalian kalau ada pertanyaan dicantumkan di kolom komentar, karena forum ini ada untuk membuka komunikasi antara kita bahwa COVID ini adalah musuh kita bersama. Terima kasih sahabat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.